Halo teman-teman, di video ini kami ingin mengajak kalian melihat gambaran singkat tentang kondisi banjir di Samarinda dan pengaruhnya pada pelayanan obat. Samarinda memang cukup sering mengalami banjir karena curah hujan tinggi, drainase yang kurang memadai, dan perubahan tata kota. Begitu banjir datang, aktivitas warga terganggu, termasuk pelayanan di apotik. Banyak apotik terpaksa tutup karena akses terendam. Akibatnya, distribusi obat terhambat dan pasien yang punya penyakit kronis sulit mendapatkan obat yang mereka butuhkan. Menurut data kesehatan dunia, kondisi seperti ini bisa meningkatkan risiko komplikasi karena pasien tidak bisa mengakses pengobatan tepat waktu. Inilah alasan kenapa kita butuh sistem yang bisa membantu apotik tetap siap meski banjir melanda. Dari situ muncul gagasan SASIBA, Sistem Apotik Siaga Banjir, yang bertujuan menjaga layanan obat tetap bisa dijangkau masyarakat. Sebelum SASIBA hadir, ada beberapa masalah mendesak yang harus diperhatikan. Saat banjir datang, banyak apotek tutup sehingga masyarakat bingung harus mencari obat kemana. Akses jalan pun sering putus, membuat obat sulit dikirim tepat waktu. Setiap apotek sebenarnya menghadapi tantangan yang sama, tetapi tidak ada sistem komunikasi yang menyatukan mereka. Jadi, ketika satu apotek kehabisan obat, mereka tidak bisa meminta bantuan dengan cepat. Selain itu, tenaga farmasi tidak memiliki peringatan dini khusus soal banjir, sehingga persiapan sering terlambat. Ditambah lagi, belum ada panduan khusus tentang pelayanan farmasi saat kondisi darurat. Semua masalah ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan sistem yang lebih terstruktur dan saling terhubung. Disinilah SASIBA hadir sebagai solusi yang menyatukan semua pihak. Lalu, bagaimana SASIBA bekerja? SASIBA memiliki 4 pilar utama yang saling melengkapi untuk menjaga layanan obat tetap berjalan. Pilar pertama, Early Warning System. Saat ada potensi banjir, apotek akan menerima peringatan dini dari BMKG dan BPBD. Dengan info ini, apotek bisa segera menyiapkan stok dan menyesuaikan pelayanan sebelum kondisi memburuk. Pilar kedua, sistem logistik obat terdesentralisasi. Obat penting disimpan di lokasi yang aman dari banjir. Ada juga fitur stock sharing yang memungkinkan apotek saling membantu ketika salah satu kekurangan stok. Pilar ketiga, farmasi mobile. Menggunakan perahu karet atau kendaraan tinggi, layanan ini datang langsung ke area terdampak banjir untuk memberikan obat kepada masyarakat yang terisolasi. Pilar keempat, Emergency Personal Medication Kit. Pasien kronis diajak untuk selalu menyiapkan kit obat pribadi yang bisa dibawa saat evakuasi, agar pengobatan mereka tidak terputus. Keempat pilar ini bekerja bersama-sama membentuk sistem yang kuat dan responsif, sehingga pelayanan obat tetap dapat diberikan kepada masyarakat meski banjir melanda. Sekarang, bagaimana sebenarnya SASIBA diwujudkan? Proses berjalan melalui beberapa langkah yang saling mendukung. Yang pertama, dibentuk tim koordinasi yang melibatkan Dinas Kesehatan, BPBD, IAI, dan jejaring apotek. Kedua, dikembangkan platform digital SASIBA untuk memantau stok obat dan status banjir secara real-time. Selanjutnya, ditetapkan apotek siaga di daerah rawan banjir dan dibuat gudang penyimpanan obat yang aman dari banjir sebagai cadangan. Kemudian dihadirkan juga farmasi mobile agar layanan obat tetap menjangkau masyarakat yang kesulitan akses. Tenaga apotek juga mendapatkan pelatihan khusus terkait pelayanan dalam kondisi bencana dan dilakukan simulasi kesiapsiagaan secara rutin. Pada akhirnya, SASIBA bukan hanya sebuah ide, tetapi langkah nyata yang menjaga akses obat tetap terbuka, mengurangi risiko komplikasi, dan membuat pelayanan kesehatan lebih tangguh saat banjir. Dengan hadirnya SASIBA, harapan Samarinda menghadapi bencana dengan lebih siap, lebih peduli, dan juga lebih kuat.